Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah Sayyidus Syuhur, pemimpin daripada bulan-bulan, nomor satu dibanding bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang beribadah di bulan Ramadan ini, ibadah bermacam-macam dengan segala bentuknya, imanan wa ihtisaban, karena beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang terdahulu. Nah, dan di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa ibadah-ibadah. Yang nomor satunya adalah puasa, dan ini hukumnya wajib setahun sekali. Jadi standar minimal seorang muslim ini menjalankan ibadah di dunia adalah standar minimalnya mengerjakan yang wajib, sembahyang yang wajib 5 waktu itu minimal, puasa bulan Ramadan itu minimal. Nah, di antara hal yang penting kita pelajari adalah bab puasa as-shaum di bulan Ramadan ini, karena Ramadan itu ya puasa, ada yang lain. Namun ada macam-macamnya. Ada, semalam kita membahas tentang syarat wajib puasa, atau ada rukun puasa. Rukun puasa itu kan cuma 2, niat lawan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, lalu ada juga yang namanya wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya. Jadi di puasa bulan Ramadan itu ada hal yang disunahkan. Apa-apa aja yang disunahkan itu: takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi salah satu yang pertama disunahkan dalam berpuasa adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang akan senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Jadi bilanya sudah sampai waktunya maghrib, Allahu Akbar, nah tuh buka aja langsung. Itu hukumnya sunat. Bilanya bela lambat bang, menambahi pahala aja, kada itu kehilangan pahala sunat. Walaupun kita kada daripada akan sunat gin, pasti belakas juga buka bapak bela lambat kayak itu nah. Cuma itu memang dari sunnah Nabi, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, takhirus sahur, memperlambat sahur. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahura. Dari riwayat Imam Ahmad, la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku dalam kebaikan, ma ajjalul iftara,
selama mereka menyegerakan al-iftar, buka, wa akharus sahur, dan memperlambat sahur. Sahur itu hukumnya sunat. Sahur itu hukumnya sunat. Kada bersahur sahlah puasa, sah. Sahur itu bebas aja, makanannya apakah? Terserah aja. Kalau bang wajib nasi, kada. Bubur terserah aja, nasi terserah aja. Mengohok mie terserah aja juga. Makan buah aja sahur terserah aja. Jadi sahur itu sunat hukumnya. Kapanpun dilaksanakan. Jadi maksudnya kayak ini. Imbah tarawih berniat dah sahur, kawai dah. Jam 1 malam berniat itu kesan sahur, ya juga. Tapi bilanya sahurnya dilakukan waktu mendekati imsak, artinya di akhir waktu akhir kayak itu. Kada akhir bener juri tem kada bener. Maksudnya yang papar subuh jam 4:30, jam 4, 4:30, nah 3:30 lah sekitaran itu. Itu double pahalanya. Pahala sahur, pahala takhirus sahur, memperlambat sahur. Itu hukumnya sunat. Jadi Ibnu Hibban ini meriwayatkan, ujar Ibnu Hibban apa? Inna ta'khiras sahuri min sunanil mursalin. Inna ta'khiras sahuri min sunanil mursalin. Jadi memperlambat sahur itu adalah termasuk dari sunnah-sunnah para rasul. Dari berarti memperlambat sahur. 2 dah. Lalu yang ketiga, tarkul hujri minal kalam. Tarkul hujri minal kalam. Maksudnya itu adalah menjaga muntung. Nah kata sederhananya menjaga muntung dari nang kada baik. Jadi sunnah waktu puasa itu ini secara umum ada 3. Pertama, ta'jilul fitri, mempercepat buka puasa. Yang kedua memperlambat sahur. Yang ketiga menjaga lisan. Tarkul hujri minal kalam, meninggalkan al-hujur, itu kata-kata yang ada baik minal kalam. Nah, dan buka itu al-iftar itu, nah iftar itu al-afdalu ayyuftira ala tamaratin aw qalilin min ma'in thumma yusallil maghriba thumma yatanawalu ta'ama in aradahu. Jadi yang afdal itu adalah bukanya pakai kurma. Amunnya kadada pakai banyu putih. Kayak itu. Nang di iklan tuh rancak bener tiap tahun luput berbuka dengan yang manis. Ada deh tuh. Nang ada tuh berbuka lawan kurma. Walaupun kurmanya kada manis. Kurma jua tuh nah kada manis kayak biasa aja. Cuma kan kayak kurma ajwa kan kurma nabi. Jadi apa disunahkan tuh buka pakai kurma, mereknya terserah aja kurma apa kah, yang penting kurma. Amunnya kadeda kurma pakai banyu putih. Nah ini hukumnya sunat. Jadi buka puasa, menyegerakan buka puasa hukumnya sunat. 1. Bukanya pakai kurma atau pakai banyu itu sunat. 2. Jadilah detail-detail aktivitas kita beribadah itu ada hitungannya, detailnya. Makanya makin banyak sangu kita alias makin banyak pengetahuan kita tentang ibadah, tata cara ibadah, variasi ibadah, itu memperbanyak atau memperbesar peluang kita dalam melaksanakan ibadah. Fungsi ilmu itu nah, apa manfaat ilmu? Manfaat ilmu salah satunya adalah supaya variasi ibadah kita
banyak lawan juga bisa karena ini banyak stok nih variasi ibadah. Jadi kawa kita gawe sesuai kondisi. Apa kata Pak? Ya. Ya, kayak apa mun sahur ya. Nah. Kalau di kitab ini ulun kada tetamu manglah mengenai makanan sahur. Idealnya kayak apa? Belum kada tetamu yang di sini. Di kitab sini nah ada tetamu makan apa ngarannya nih? Sahur disunahkan pakai kurma. Nah, di kitab ini ada tetamu. Di kitab ini, di kitab lain bang, di kitab lain ada inget nah asal ada tetamu juga. Cuma kayak ini yang jelas sahur itu pakai apa aja itu sudah jadi pahala. Nah, lalu kenapa gerang ya? Waktu buka itu jadi sunnah makanan pakai kurma karena memang Nabi ada memadahkan. Jadilah yang ngaran apa ya? Kondisi ideal. Pertama itu memang Nabi mencontohkan satu atau Nabi kada mencontohkan tapi Nabi memadahkan. Cuma ada juga kondisi yang itu Nabi kada memadai apa-apa. Terserah aja. Nah, bila yang terserah aja itu apalagi itu masalah aktivitas sehari-hari, aktivitas sebagai manusia itu ya kada ada masalah selama ada diharamkan. Contoh lagi yang sederhana. Kita ini ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Amun kita logikakan nang memadai kanan bagus itu siapa? Ini kada melihat Al-Quran lawan hadis. Kanan ini nang memadahkan bagus siapa? Maka kanan lawan kiri ini sama-sama tangan. Imbah itu pulang bilanya tangan kidal berarti kan lebih kuat kiri macam-macam. Berartinya secara individu ini di luar dari kacamata agama lah. Berarti ini bagus kiri tangannya misalnya. Lalu kenapa kita jadi berpikiran kanan yang bagus? Karena memang Nabi mencontohkan dan Nabi memadahkan. Nabi memberikan konsep bahwasanya kanan ini adalah simbol kehormatan. Nah, jadi apa? Jadi kita disunahkan yang baik-baik pakai tangan kanan. Nabi ini yuhibbut tayammun, menyukai sebelah kanan, artinya mendahulukan sebelah kanan. Seandainya ada yang contoh dari Nabi, bisa jadi antara kanan lawan kiri itu ada masalah. Contoh yang ada kerasaan, tapi ini nyata. Bodo itu sebujurannya untuk yang tangan atau batis terserah aja mulainya handak kanan kah, kiri kah, terserah aja. Itu kadang mempengaruhi sah atau kadangnya bodo. Kanan atau kiri ini kadang mempengaruhi sah atau kada. Tapi apa? Tapi karena Nabi bilanya bodo tangan kanan berdahulu, batis kanan berdahulu, maka disunahkan kanan berdahulu. Padahal itu kadang mempengaruhi sah atau kadanya. Jadi dalam ayat Al-Quran itu yang penting tangan dibasuh, batis dibasuh. Ada orang kiri berdahulu, aneh benar tuh bang. Cuma itu ada mempengaruhi sah atau kadanya. Nah, kayak itu prinsip kita beribadah tuh. Ini kenapa kita jadi bisa kayak itu? Kita ini karena hidup wilayah Muslim,
dan sudah turun temurun Islam. Jadi ada yang nilai-nilainya itu nilai ibadah dan Nabi mengajarkan, kita kadang merasa itu luar biasa kan. Jadi kayak biasa aja. Kita terbiasa pakai tangan kanan karena dilajari mulai halus dah biasa aja. Jangannya kita melihatnya ternyata pelem-pelem barat. Pokoknya lain pelem umat Islam. Rancak ulun melihati bilanya memakai baju kah sepatu kah hingga mulai tangan kiri. Ada tahu kan itu kenapa kan itu nah? Rancak ada sekali dua. Coba bilanya anu lihati pelem-pelem barat pang. Bilanya memakai baju kah sepatu kah sandal kah pindah rancak kiri memakai mulai berdahulu tuh nah. Jadi itu tadi kenapa jadi dibuka aja kalau sahur ya belum ketemu bisa aja bang ada jual aja nah jual ada ketemu ada dapat bukan berarti kada ada bang lah sulit yang bisa dapat. Nah memperlambat sahur tadi itu yang pertama tadi masalah buka sahur ini bang ya pak. Jadi yang ngarannya memperlambat sahur ini adalah ubaila tulu'il fajri biqalilin, sebelum imsak, sebelum subuh. Nah rancaklah tiap tahun ulun badahakan yang ngarannya batas kada boleh makan minum itu adalah azan subuh. Nah sini tulisan imsak jam 5:02, subuh jam 5:12. Yang kada boleh makan minum itu sebujurnya jam 5:12. Lalu jam 5:02, lewat 3, lewat 4 itu masih bolehlah makan minum. Masih boleh karena belum azan subuh. Tetapi kenapa ulama bahari mau rumusakan ada imsak supaya bersiap-siap di meja simpone gitu. Taplak meja sudah dilipat. Nah, supaya bergesak-gesak lagi asik-asik makan nah. Ya asik makan. Subuh minum ada boleh. Nah, ini bagian daripada ijtihad. Dari riwayat An Ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Jadi pada suatu ketika Nabi lawan Zaid bin Thabit tasahhara, sahur, berdua sidin sahur. Falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla. Imam tuntung sahur, Nabi ini bangkit dan sembahyang. Bangun. Qulna li Anas. Nah, lalu ini orang-orang ini bertakun lawan Anas, si perawi hadis. Kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Ujar nang bertakun ini bisa sahabat bisa tabiin lah. Antara Nabi tuntung bersahur lawan Nabi sembahyang berapa jaraknya? Lalu ujar Anas, qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Seukuran seseorang membaca Al-Qur'an 50 ayat. Nah, 50 ayat itu akan diukur pakai menit ya 10 menit. Jadi imsak ini nah, walaupun zaman Nabi itu kada imsak, tapi itu merupakan terjemahan ulama wadah kita mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, yaitu yang bunyinya tadi apa? Qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Seukuran seseorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an 50 ayat. Nah, maka itu diambil patokan antara imsak atau azan pertama lawan azan kedua adalah kurang lebih 10 menit. Nah, itu pokoknya. Dan ini juga sekaligus dalil bahwasanya Nabi ini memang sahurnya lambat. Artinya parak subuh. Amun jam ketiga kesungsungan, subuh jam 5:12
sahur jam 3 masih kosong-kosongan, walaupun itu sudah dapat pahala sahur. Jadi kan mesti mepet benar ada, artinya kada terlalu subuh. Nah itu. Namun mepet menghadangi mempasakan gini lucu juga. Kita bilanya imsak hanya ampihan. Nah, lo ngalih coba nah itu. Bilanya tuntung aja. Bilanya pasti imsak tuntung. Pas berarti lewat imsak tuntung. Ya belum subuh juga kan. Itu tadi sunnah-sunnah dalam puasa. Lalu ada hari-hari yang kada boleh puasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan haram puasa ada 5 hari. Apa aja 5 hari itu? Al-Aidani, 2 hari raya, wa ayyamun tasyriqi as-salasa, dan hari tasyrik yang 3. Ini aja yang diharamkan puasa. Sepakat pulang. Sudah. Lalu selanjutnya wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa yuwafiqa 'adatan lahu. Dimakruhkan puasa pada hari yang ragu-ragu kecuali inya biasa sudah puasa. Nah, ini yang pertanyaan yang minggu tadi. Sallallahu alaihi diriwayatkan malah maksud hari syak itu apa gerang? Yaumus salatin min Sya'ban, hari yang ke-30. Jadi hal huwa min Sya'ban atau min Ramadan, itu masih bulan Sya'ban kah atau bulan Ramadan kah? Itu diharamkan puasa. Dimakruhkan puasa. Nah, tapi ada yang mau tamat itu sebujurannya haram puasa pada hari yang ragu-ragu tadi. Hadis sah. Hadisnya berdasarkan riwayat dari Ammar bin Yasir. Ini di Sunan Imam At-Tirmidzi. Man shamal yaumal ladzi yashqu fihi an-nas, siapa yang puasa pada hari orang-orang masih ragu tuh masuk Sya'ban, masih Sya'ban kah atau sudah Ramadan kah? Faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka dia maksiat terhadap Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang tidak dibolehkannya puasa pada hari Yaumus Syak, hari ragu-ragu yang antara Sya'ban kah Ramadan. Nah, wa yahrumu aidan. Nah, ini lagi teks berikutnya. Wa yahrumu aidan as-saumu fin nisfi tsani min Sya'ban, dan diharamkan juga puasa pada paruh kedua daripada bulan Sya'ban. Nah, maksudnya apa? Ya puasa ibah nisfu, haram puasa. Dalilnya apa gerang? Dalilnya ini dari Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, dalilnya dari Imam Abu Daud, dari Imam At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa ujar Nabi? Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban sudah memasuki pertengahan, fala tasumu, jangan puasa. Nah, ini dalil tentang keharaman puasa ibah nisfu Sya'ban. Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Apabila sudah nisfu Sya'ban, maksudnya sudah lebih dari setengah, ibah tanggal 15 bulan Sya'ban, nah itu fala shauma, kada ada puasa-puasaan jan Nabi. Hatta yaji'a Ramadan, sampai masuk bulan Ramadan. Nah, tapi ada tapinya. Ulama merumus-rumus. Jadi memang masalah hukum ini kadang awal sebuting 2 buting hadis. Jadi banyak hadis-hadisnya. Ada kasus nih. Ulama itu ketika ada kasus dikumpulkan dulu hadis-hadis yang berhubungan lawan itu. Banyak tuh berataan riwayat, kumpulkan berataan, sudah terkumpulan, hanya dicari formulanya. Formulanya itu ya Pak, pertama dikelompokkan mana nang bunyinya atau kesimpulannya tuh mirip. Simpulkan. Nah, ada benang merahnya sudah. Nah, lalu dari semua hadis ini apakah semuanya arahnya sama atau di antara hadis ini bentrok, sebagian memadahkan ke ini, sebagian memadahkan ke itu, belain. Ketika sudah dianalisa macam-macam, nah hanya diambil kesimpulan.
Oh, berarti masalah ini hukumnya ini. Nah, termasuk apa? Termasuk tadi puasa pada hari-hari setelah nisfu Sya'ban atau setelah pertengahan daripada bulan Sya'ban. Itu boleh. Kecuali, nah ini masih rumusan ulama berarti. Wa tantafi hurmatu shaumi yaumi syak wan nisbitani min Sya'ban, dan tantafi itu artinya hilang. Ada lagi hukum haram pada hari syak tadi, hari ragu-ragu, lawan hari-hari sesudah pertengahan Sya'ban atau sesudah nisfu Sya'ban. Itu kada haram lagi apabila Pak idza wafaqa adatan lahu, apabila itu memang sudah kebiasaannya puasa. Sidin itu sudah biasa puasa, sudah Senin Kamis. Bilanya lewat nisfu Sya'ban, kada puasa lagi kah? Masih boleh puasa. Gasan siapa? Khusus sidin. Bilanya kita kada pemuasa, kada puasa sunat maksudnya. Bilanya iman nisfu, nah itu kada boleh puasa. Kita kada puasa sunat, kada terbiasa puasa sunat misalnya. Nah makanya imbah nisfu itu ya diharamkan. Cuma kalau biasa sudah kada diharamkan lagi. Ya. Ya. Pas kok, pas. Kan dihitungnya dari tanggal 16. Oh, itu apa? Karena sebelumnya ya. Ya. Jadi kan 15 tuh anunya batasannya pertengahannya 15. Jadi 13 14 enggak apa ya? Ada Bapak. 13 14 15 aman. Apalagi yang memang kebiasa dah. Kebiasa per apa nih? 3 hari ayam ulbit. Pertama memang itu kada masuk kategori. Lalu yang kedua ibarat ada haram, ada larangan. Ya itu kan terbiasa sudah. Nah, jadi aman jangan ada masalah. Yang dihitung tuh dari tanggal 16. Jadi riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Ya hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ujar Nabi apa? La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumin. Jangan berdahulu bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Maksudnya kayak ini, jangan mendahului puasa Ramadan. Belum puasa Ramadan lagi puasa dah. Ya itu disambat puasa yaumul syak, puasa hari ragu-ragu. Nah, illa jar Nabi kecuali rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali laki-laki atau orang yang puasa, kecuali laki-laki yang rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, yang memang sudah terbiasa puasa. Nah, itulah. Lalu pembahasan berikutnya, waman wati'a fi nahari ramadhana amidan fil farji falaihil qada'u wal kafaratu. Siapa yang hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka wajib mengqadha puasa lawan bayar kafarat. Mengqadha puasa kayak biasa. Puasa makan batal puasanya dibayari. Pas puasa minum batal puasanya bayari. Pas puasa hubungan suami istri batal puasanya dan ada bonusnya, bonus sanksinya, yaitu bayar kafarat. Siapa bayar kafaratnya? Pertama itqu raqabatin mukminah, memerdekakan budak yang beriman. Tuh.
Bilanya kada awa bang, fa in lam yajid amunnya kada tetamu kayak Pak. Fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Lawas tuh 2 bulan berturut-turut. Berarti amun langsung imbah Ramadan, Syawal lawan Dzulqa'dah. Itu yang jimak lah. Khusus yang jimak hubungan sama istri. Amun keluar mani aja itu batal aja puasanya. Dan perlu syarat bilanya bakas berciuman atau bersentuhan. Itu yang batal. Bilanya mimpi basah, siang goreng. Mimpi basah keluar mani, selawar dasar basah pulang. Batal lah puasanya, kada batal. Jadi keluar mani itu kada pasti batal puasa. Tergantung kasusnya. Bilanya karena temimpi goreng nih, kada apa-apa tuh goreng, mimpi basah, kada batal. Tapi bilanya keluar maninya karena bersentuhan dengan istri, berciuman kah atau berjapaian kah, keluar mani batal puasanya. Tapi kada bayar kafarat. Nah, nang bayar kafarat itu khusus hubungan suami istri. Ya. Oh iya. Yang ada tuh keluar mani aja bang. Keluar mani aja. Jadi bilanya keluar mani dilihati dulu sebabnya. Jadi ada dua aspek yang dilihat. Apa nang keluar lawan kayak apa keluarnya. Bilanya keluarnya itu mani, keluarnya mani jelas yakin kita mani, baunya bau mani. Cara keluarnya kayak apa? Bilanya cara keluarnya karena temimpi basah, kada batal puasanya. Tapi karena bersentuhan, karena menjapai, karena memusuk, keluar mani, batal puasanya. Nah, bilanya memusuk, kada keluar mani, tekami aja, batal puasanya, kada batal. Jadi perlu 2 aspek tadi. Menjapai iya, keluar maninya iya. Amun menjapai haja atau mencium aja, kada keluar apa-apa, kada batal. Cuma kan kita ambil aman, jangan memancing-mancing. Enak batal puasa gara-gara nang itu, yo belum membayari. Kenapa batal puasa jar? Pecah koyuhan. Nah, wajar aja koyuhan. Kenapa batal puasa? Keluar mani imam mencium bini. Nah, itu maksudnya apa ngaranya nih? Yang pembatal tadi. Tapi bilanya batalnya karena jima hubungan suami istri, ada plusnya, yaitu bayar kafarat. 1, memerdekakan budak. Bila kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut. Bilanya kada kawa pulang bang, fa'in lam yastate fa'in amu sitina miskinan. Bilanya kada kawa juga memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, dan setiap orang miskin 1 mud. Ini nah. Harus bujur-bujur orang miskin. Amunnya kada miskin berarti kada sah. Itu yang ibadah. Sama bayar zakatnya. Jadi ulun hanya sadar lawan hanya terpikir. Jadi ada orang-orang kaya, orang-orang sugih itu salah menyalurkan zakat. Sidin ini secara pribadi taat beragama, lalu hendak menyalurkan zakatnya seorang gitu lah. Hendak menjulung seorang. Bolehlah kayak itu sah aja. Walaupun bagusnya ke lembaga. Cuma seorangan itu saja. Cuma bilanya kada tahu ilmunya, salah jurung. Maksud salah jurung tuh kayak ini lah. Kadang orang yang memiliki aset 1 triliun
asetnya 1 triliun, itu bisa menganggap orang nang gajinya 10 juta sebulan bisa mati miskin. 10 juta sebulan di Banjar itu sudah nyaman. Asal kreditannya kada bina macam-macam ya kayak itu nah. Gas ya. Maksudnya hidupnya standar, kada mengkredit yang macam-macam, alat transportasi ada ajanya, minimal kendaraan itu nah. Mencicil motor itu cukup aja, aman aja kayak itu. Ada yang mencicil pina aneh-aneh 10 juta itu sudah cukup di Banjarmasin. Amun anak 12 ngalih bang. Cuma yang anak standar ya 2, 3 aman aja seito sadang itu. Disambat miskin lah. Itu kan kau dipadakan miskin. Apalagi orangnya belum kawin. Tapi bila nyenang orang bisa duit 1 triliun, menganggap mah dikitnya lah duitnya aja. Lalu menjulung ke situ. Salah. Bila itu kada miskin kada awak. Jadi kan kategori miskin tuh kayak ini. Pengeluaran misalnya lah, pengeluaran seharusnya 100.000, tapi duit di kantong ini ada 60.000 atau 70.000 aja, kurang 30.000, itu ngarannya miskin. Dan itulah kenapa jadi perlu ada lembaga penyuluhan. Jadi ada standarnya tuh pasti, ada salah julung. Itu coba masalahnya. Apalagi nang ulun kada paham lah, nang orang membagi zakat di amplope 5.000 seorang, datangan orang nah dibagi. Kalau binanan datang tuh ada miskin, kada sah tuh zakatnya. Amun berbagi infak sedekah aja kada masalah. Ini yang dasar bujuran zakat mal. Nah, tak salah menjulung. Kada sah tuh kan kayak ini nah maksudnya kada dihitung bayar zakat lagi. Nah, masih ada tagihan zakat di akhirat kan istilahnya masih ada lagi. Makanya masalah miskinnya bila kategorinya miskin. Amunnya kita jelas benar tahu sudah gawiannya serabutan, rumahnya bilang trepek parak rubuh dah. Itu jelas benar sudah melihat kayak apa hidupnya hari-hari, nah itu aman aja kada ada masalah. Kalau yang Ramadan itu kan ada Jumat terakhir kan, Jumat yang terakhir dari bulan Ramadan. Dapat dari Ramadan, kan untuk sholat yang ketinggalan selama itu kan orang tahu. Nanti jadi kemarin bisa subuh, itu subuh asar, nanti habis Jumat itu, kita melaksanakan mengkodok masjid itu ada hadisnya lah. Jadi habis subuh rakaat lalu kita beri lagi. Iya, ada di tempat ini itu saya setiap tahun kayak itu. Jadi habis Jumatan itu kita dari subuh dulu kita habis Jumatan. Ya. Yang pertama lah dengan spesifikasi Jumat terakhir, ini maksudnya Jumat lah. Ya, ada Jumat terakhir Ramadan, imbah sembahyang Jumat, sembahyang wajib mengkodok. Ulun secara pribadi belum ketemu bang hadisnya lah. Tadi ingat ulun. Kalau ada hadisnya. Ya di masjid Nabawi ini setiap tahun itu. Ada tahu nggak tuh nah? Ada hadisnya atau ada? Ada hadisnya atau ada ulun kada tahu. Cuma ini. Amun hutang sembahyang memang wajib dibayari. Hutang sembahyang itu memang wajib dibayari. Tapi bilanya kada ada hutang sembahyang, kada perlu kita memaksa bayar. Nah itu rumusnya. Jadi ya bapak orang nang itu tuh bagus aja lah. Bila nama nggawi itu dasar rata-rata orangnya kada penyembahyang, lalu menggawi rame, kada ada masalah. Karena dasar sekalinya rata-rata nama nggawi itu dasar rancak pare sembahyang.
di luar bulan Ramadan. Itu. Tapi bilanya penyembahyang aja bang, perlulah dikodok. Ada perlu. Ini kita hari ini sembahyang sudah, subuh sembahyang, Jumat sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, perlulah dikodok diulang. Ada perlu lagi. Cuma ada yang ketinggalan, jadi dilakukan. Nah, jadi rumusnya kan itu sederhana. Bilanya ada hutang hanya dibayari. Bilanya ada hutang ada dibayari. Kecuali kita yakin, misalnya pada suatu masa dahulu pernah ada kada sembahyang. Nah, momen yang kayak itu pas tampil ada orang banyak jadi semangat menggawe. Amun sorangan bahan koler. Nah, itu pas saja. Cuma bilanya yang instruksi khusus supaya menggawe imbah sembahyang Jumat di Jumat terakhir bulan Ramadan, ulun belum ketemunya rasanya ada di Bang Tuhan. Ada pembahasan ulama tentang itu. Cuma ulun belum ketemu yang wajib kayak itu atau ya Pak. Nah, intinya kayak itu aja. Bilanya ada hutang sembahyang dibayari. Nah, dan terakhir pembahasan terakhir nih pas sudah Isa tadi. Wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu li kulli yaumin muddud. Siapa yang meninggal dan yang meninggal ini ada bisi hutang puasa, maka setiap hari atau satu hari ingat hutang puasa itu wajib bayar 1 mud atau wajib dibayarkan 1 mud. Si A meninggal dan waktu meninggal itu ada hutang puasa sehari. Hutang puasa sehari. Kayak apa tuh jar hutang puasa itu? Nah, maka yang ahli waris memberi 1 mud lawan orang miskin, mengganti puasa nang hutang tadi. Wa yukhraju hadza minat tarikati kaduyuni. Jadi ini dikeluarkan duit membayar atau duit nukar yang 1 mud makanan itu dari duit yang meninggal atau dianggap kayak hutang, harta yang bisa dibagi waris kena. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, man mata wa alaihi siyamu syahrin fal yutim anhu maka naqul yaumin miskinan. Nah, jadi bayar semut gasan 1 orang miskin. Di riwayat lain dari Ibnu Abbas, idza maridar rajulu fi Ramadan, apabila ada seorang laki-laki garing di bulan Ramadan, summa mata walam yasum, meninggal dan inya kada puasa, kayak apa? Utim anhu, memberi makan orang. Nah, wal aula minal it'am, tetapi ada yang lebih baik daripada memberi makan tadi. Apa itu? Ayyasuma anhu qaribuhu aw man ya'zan lahu al mayyit aw warithu bisawmi. Nang bagus tuh bilanya ada kuitan atau kai atau paman kada puasa, ada hutang puasa, ada tertinggal puasa, nang baik itu apa? Dibayarkan puasanya. Jadi nang anak buah atau nang cucu atau nang anak puasa juga menggantikan puasa abah. Jadi kamu bayarin puasa ya? Awak. Bahkan kayak ini bunyinya lah. Auman ya'zan lahu al mayyit aw warithu bisawmi. Nang anak kada kawan membayarkan puasa, jar nang anak puasa nang wajib jin kami bilang parak bener dah baca. Lalu kayak apa? Menyuruh orang supaya membayarkan puasa nang kuitan. Anuai gantiakanlah puasa abahku ada 2 hari kada puasa. Aku anak membayarkan kada tahan juga aku puasa menggantiakan puasa nang wajib semalam bilang parak pacah juga. Ikam aja lah mempuasakan ayuha aja, gantiakan 2 hari. Nah, boleh. Bahasanya apa tadi? Man ya'zan lahu al mayyit aw warithu bisawm. Bila ada orang lain yang diizinkan memuasakan
Ada masalah ada Bapak? Nah itu tadi yang tentang puasa. Wa syaikhu in ajaza an shaumi yuftir wa yut'im an kulli yaumin muddan minta halal minta redha subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.